Perkenalkan, nama saya Sri Handayani dan rekan saya Siti Sapora. Sehat dan bugar dengan olahraga berenang. Renang bukan sekedar hiburan, tapi juga olahraga terbaik untuk melatih pernapasan, kekuatan otot, dan ketahanan tubuh. Mari bergabung di kolam renang FIKKUN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sekarang saya berada di lokasi kolam renang UNJ dengan tujuan kegiatan observasi mata kuliah manajemen pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Haji Denny Setiawan SEMDD. Di sini sudah hadir salah satu karyawan kolam renang UNJ yang akan kami wawancarai untuk memperoleh data observasi. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Bisa diperkenalkan nama dan alamatnya? Nama saya Sugianto. Saya sebagai salah satu dari karyawan di kolam renang FIKKUN ini. Alamat saya ada di Jalan Palasara Plaza, Kilometer 13, Sleman. Diperbolehkan bertanya, Pak? Iya, silakan. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama yaitu siapa penanggung jawab pengelola kolam renang di sini, Pak? Sebagai penanggung jawab kolam renang di sini adalah Bapak Mario Suwarto, beliau sebagai manajer dan sekaligus dari pimpinan dari kolam renang FIKKUN. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu sudah berapa lama atau tahun Bapak sebagai karyawan kolam renang di sini? Saya di sini sudah sekitar 12 tahun, Mbak. Cukup lama ya. Cukup lama ya. Ada berapa kolam renang, Pak? Berada di masing-masing kedalamannya? Di sini ada 4 kolam renang. Yang pertama itu kolam renang utama yang biasa untuk lomba skala nasional dan internasional. Itu kedalamannya itu antara 1,2 sampai 2,3 meter. Terus yang kedua ada kolam terjun atau kolam 7 meter dengan kedalaman itu 7 meter. Terus ya yang ketiga itu kolam pemula, nah, itu kedalamannya itu 1 meter ke atas semua. Terus yang terakhir itu kolam anak-anak dengan kedalaman itu 1,5 meter. Baik, Pak. Siapa saja yang boleh menggunakan kolam renang ini, Pak? Dan untuk kegiatan apa saja biasanya? Kolam renang di sini di FIKKUN ini pada intinya untuk lab laboratorium olahraga. Nah, tapi juga bisa untuk umum juga. Jadi ya nanti juga bisa untuk jadi bisa dicampur gitu loh untuk olahraga ya. Umum sama untuk mahasiswa yang ingin menggunakan sebagai lab laboratorium olahraga. Berkaitan dengan untuk yang umum juga belum masuk, bisa kami tanyakan, Pak, adakah biaya penggunaan tiket tanda masuknya? Untuk harga tiket tanda masuk itu tiket untuk hari Senin sampai Sabtu itu kisarannya itu Rp15.000. Terus untuk Minggu dan tanggal merah itu ada tarif tersendiri, yaitu ada Rp20.000. Nah ini untuk klub dan mahasiswa sendiri itu ada harga khusus tersendiri. Ya. Karena ini merupakan lab dari mahasiswa itu sendiri juga diistimewakan ya untuk tiket kolamnya ya. Untuk yang terakhir itu, Pak, ini apakah tujuan utama penyediaan sarana kolam renang ini, tujuan disediakan kolam renang di sini apa, Pak? Ya untuk yang paling utama adalah dari tadi yang saya katakan tadi untuk laboratorium olahraga bagi mahasiswa FIKKUN. Tapi pada akhirnya juga untuk diperuntukkan untuk umum juga. Saya akan melanjutkan untuk observasi kali. Terima kasih Bapak
Sugiono yang telah meluangkan waktu untuk kita sedikit pertanyaan memenuhi tugas mata kuliah manajemen pendidikan. Yang tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Siti, sebenarnya sudah ada jawaban yang konkret ya. Terus saya akan sedikit melanjutkan, apakah ada petugas keselamatan tersedia P3K dan peralatannya Bapak? Ada enggak? Ini ada petugasnya itu ada 6, tapi itu ada 3, dan masing-masing itu ada 3. Dia ada untuk P3 kita ada. Peralatan misalkan kalau misalkan ada yang tenggelam atau misalkan mungkin dia tiba-tiba renang itu sesak napas, mungkin ada alat-alat yang tersedia untuk pertolongan pertama paling tidak Pak? Ya ada, paling tidak kita memberikan pertolongan untuk sementara bagi yang misalnya ada yang pingsan atau yang kram kaki atau gimana. Paling tidak ada peralatan pertolongan pertamanya ya. Ada oksigen, ada untuk penyelamatan itu ada apa itu namanya bahan yang dilemparkan bagi yang tidak bisa renang, terus ada nanti semacam tali apa itu ada. Paling tidak itu juga tali itu sudah paling tidak sudah memberikan bantuan sedikit bagi pengunjung kolam renang yang tidak bisa berenang. Baiklah, dan untuk bagaimana Pak prosedur pemeliharaan air kolam misalnya dan kebersihannya itu bagaimana Pak? Untuk pemeliharaan air kolam renang itu tahapannya itu banyak. Itu ya Pak ya? Itu ya paling enggak itu di apa ya? Di paling enggak itu cara-caranya itu masing-masing karyawan itu harus bisa memahami dan menerapkannya di kolam renang. Itu ada tahap tahapannya itu ada pembersihan filter, terus nanti ada pembuangan air angin, terus nanti ada pembersihan kotoran di dasar kolam yang berupa vakum ya, terus nanti ada pemberian yang terpenting itu pemberian obat itu karena di sini itu aku ya Pak, bukan sistem pura, jadinya sistemnya sirkulasi ya. Jadi kalau tidak tiap hari itu harus ada pengobatan kolam untuk kebersihan. Ya untuk tiap harinya itu obat itu mesti enggak pemberian obat berupa favorit itu tiap hari, tiap sore atau tutup kolam itu. Terus untuk pembersihan dasar kolam yang berupa kotoran itu bisa dilakukan bisa rutin nggak Pak, sekiranya nanti ada kotoran harus dilakukan pembersihan. Terus untuk pembuangan angin itu ya bisa dilakukan tiap hari itu, karena angin itu adanya itu juga tiap hari ada ya. Terus untuk pembersihan filter itu paling enggak antara 2 sampai 5 hari sekali itu untuk pembersihan filter. Baiklah, untuk selanjutnya apa kendala teknis yang paling sering terjadi? Kendala teknis untuk saya sebagai petugas kolam renang itu banyak kendala teknis dari sumber daya manusia, dari dari kebersihan, dari perlengkapan berupa peralatan keselamatan dan juga perlengkapan alat-alat kolam renang itu sendiri itu banyak.
Ini khususnya untuk kendala yang untuk pengolahan air kolam. Oh gitu. Ya. Khusus pengolahan air kolam itu sekarang itu mesin-mesin itu usianya rata-rata berjuang. Jadi untuk mesin itu sendiri untuk bekerjanya itu tidak kurang maksimal. Misalnya untuk sirkulasinya sudah tidak kencang karena sudah lama kan, udah mesinnya itu udah umurnya itu udah puluhan tahun. Terus nanti ada peralatan untuk memakum juga memakum kotoran itu juga kurang banyak, mana bekerja satu. Terus ada lagi nanti peralatan yang di dalam filter itu sendiri sekarang sudah banyak yang rusak. Untuk menggantinya itu yang menjadi kendala itu sekarang sudah tidak tersedia dan tidak lagi dijual di pasaran karena itu sudah produk lama ya. Itu kendalanya itu paling utama untuk mesin pengolahan air. Terima kasih. Jadi intinya itu harus ada pergantian mesin baru ya. Ya, kalau enggak itu udah diganti dengan model yang sekarang, tidak model yang dulu lagi. Karena model sekarang dan model dulu tidak keluar cabangnya. Baik Pak, terima kasih. Terus ini pertanyaan yang terakhir, apakah ada jadwal khusus Pak untuk latihan-latihan di kolam renang ini Pak? Jadwal khusus untuk mahasiswa itu tiap hari Senin sampai Jumat itu tiap pagi ada jam 7.30 sampai jam 9 dan 9 sampai 11 tiap pagi. Terus untuk klub sendiri itu antara hari Senin sampai Sabtu itu setiap sore jam 3:30 sudah mulai itu. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk observasi mengenai kolam renang. Hasil dari observasi dan wawancara kami di kolam renang FIKK UNY dengan tema Manajemen Pengelolaan Keuangan Kolam Renang FIKK UNY. Latar belakang kolam renang FIKK UNY merupakan fasilitas olahraga dan pembelajaran yang melayani sivitas akademika serta masyarakat umum. Bagian loket menjadi pintu utama pelayanan pengelola tiket, data pengunjung, dan keuangan harian. Dan tujuan manajemen loket yaitu meningkatkan efisiensi pelayanan tiket masuk, menjamin ketepatan data dan transparansi keuangan, menyediakan pelayanan cepat dan ramah kepada pengunjung, mendukung pengambilan keputusan manajemen kolam melalui data yang valid. Fungsi utama bagian loket yaitu layanan tiket dan akses masuk, pencatatan dan rekap pengunjung, pengelola kas harian dan laporan keuangan, pelayanan informasi dan keluhan pengunjung. Prosedur operasional loket. 1. Pengunjung datang ke loket. 2. Petugas melayani pembelian tiket. Yang ketiga, data pengunjung dicatat secara manual atau digital. Yang keempat, tiket diberikan dan pengunjung diarahkan ke pintu masuk.
Yang kelima, laporan keuangan dan jumlah tiket diserahkan ke koordinator setiap akhir shift. Kesimpulan, bagian loket merupakan garda terdepan pelayanan kolam renang. Pengelolaan yang baik akan berdampak langsung pada citra dan efektivitas pengelolaan kolam. Yang ketiga, diperlukan disiplin administrasi, transparansi, dan inovasi teknologi untuk menjaga kualitas layanan. Pelayanan terbaik dimulai dari loket, wajah pertama yang menentukan kepuasan pengunjung. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.